المعظم اسما ومعنى عند الله والمتقين. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني من أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل الحق على لساني وقلبي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا شقيا ولا محروما. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ban Bandung jeneh pujo gedanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah sabe-sabe melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sebagai fasilitas dalam kehidupan gedanya manusia. Bukan cuman hanya makhluk yang bernama manusia, akan tetapi juga tumbuh-tumbuhan dan hewan pada umumnya. Nyoban Bandung negeri rezeki, negeri fasilitas kehidupan oleh Allah, yang pemberian tersebut secara cuma-cuma tanpa ada bayaran sedikit pun. Bahkan Allah hanya pernah ngelakai bayi adekku yang kali negeri, baik itu kesehatan, rezeki itu, nafkah dan sebagainya. Bandung fasilitas dalam kehidupan Allah berikan dengan cuma-cuma. Di adanya Bandung, maka berkewajibanlah oleh kita manusia untuk perbanyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat ma'assalam hana wajib kita Bandung tuh tak kirim dalam lumung sidau anak yatim yang lahir di tengah kota Mekah dalam kalangan jahiliyah, yang lahirnya dimuliakan langit dan bumi dan penuh dengan tantangan maupun rintangan, yang akan tetapi beliau tidak akan pernah mundur walau setapak pun demi tegaknya agama Allah di atas permukaan bumi. Beliau naga baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tamulake sabe damgale Allah, kiranya Allah sabe-sabe iringi rahmat dan sejahteranya baik kepada beliau, kepada keluarga beliau, dan juga kepada para sahabat-sahabat beliau sekalian. Selanjutnya
salawat ma'assalam tamulah kejit rahmat dan sejahteranya. Semoga Allah melimpahkan karunia di dalamnya berupa kesehatan dan kekuatan kepada alim ulama, baik ulama yang dibumo Allah Subhanahu wa taala, khususnya ulama yang dibumo Aceh yang kita cintainya. Urusik yang kedua, ayah yang berbahagia, mencegah ke ulama nyuhan tuwo hati itu kepada sosok ulama-ulama Aceh, khususnya umum ulama-ulama Bansi Gordonya. Terbayang ke kepada sosok-sosok ulama yang senantiasa hana pernah merasa lelah dalam nepakau mempertahankan ide Ahlussunnah wal Jamaah untuk neba gedanya umat mangat selamat dunia wal akhirah. Nyobek tua tu kamu doa ke Allah, kiranya alim ulama yang di seputaran bumi Aceh nyong diberi kesehatan oleh Allah dan kekuatan, boleh bimbing kita nyong daripada ajaran-ajaran agama yang mana kalih diperintahkan oleh Allah, baik itu merupakan kewajiban ataupun seruan daripada Rasulullah, di mana seruan tersebut termasuk di dalamnya perkara-perkara sunnah. Yang ulun tuan muliakan, takdim penghormatan terutama sekali kepada Abu Imam Syekh Masjid Burai Gedanya bersama, dan selanjutnya yang mulia Bapak Gesik sebagai kepala pemerintahan dalam kampung Gedanyo yang mulianya, yang mulia Burai Gedanyo, Tengku Imung Kampung, mempadung-padung kampung yang idamong dalam satu kemasjidan. Bandung takdim mulia kedroningan. Semoga baik pernah merasa lelah dalam memperjuangkan agama. Selamatkanlah generasi-generasi Islam yang dimana uronyo gencar pola-pola pemikiran atau ideologi kafir yang uronyo dengan diserang generasi-generasi Aceh pada umumnya. Jadi baik pernah bagi dengan alim ulama dan juga gure-gure kitanyo yang dalam kampung yang kitanyo cintainya. Selanjutnya takdim penghormatan kepada gure-gure kitanyo yang di seputaran kampung kitanyo ataupun kampung sekitar tetangga kampungnya, baik mereka yang menjabat sebagai pimpinan balai pengajian ataupun pimpinan daya, walid, walidi, abi, abadi dan sebagainya. Pandu mereka adalah sinambung daripada alim ulama. Ulusi yang bertuang ayah yang berbahagia, hantua tehle ketanyo Bandung untuk tak ucapkan atau tak apresiasikan kinerja para pemuda, nyongena pemuda, maka baadat terlaksana acara lagi rupa dengan persatuan dan kesatuan para pemuda. Yang pertama, terima kasih sama-sama dia ucapkan kepada Ketua Pemuda
yang mana dengan gagasan beliau sehingga mempersatukan para pemuda dan neba pemudanya kepada jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Tak pugat saboh-saboh acara di mana dalam acara tersebut mengandung syiar Islam. Ini insya Allah walau dalam 100% tapi 50 kali bahwa pemuda kampung Gedanyo dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang berlena pegang becut saran daripada Gedanyo Tuhan kepada ketua pemuda. Ketua pemuda dak jiut baik ke acara yang lagi nyomendong berlebih daripada nyolong beraktif dalam nebahu pemuda-pemuda yang kerap uronyo ketika gema azan untuk melaksanakan salat. Ini bukan kepada tempat ibadah mereka menuju, akan tetapi lebak warung-warung kopi nyo oleh ketua pemuda berlebih lom gigih ya tentang menyelamatkan para pemuda-pemuda yang lain. Ucapan terima kasih tuan kepada Tengku Rijal Bekna salah tuan, yaitu salah satu warga kampung Gedanyo yang menjadi penghubung dengan tuan dalam menentukan jadwal dakwah. Terima kasih dan ucapan lagi maaf daripada tuan karena kuno Pak Rauh kecelakaan atau membalik motor sehingga kamu macet Pak Rauh sampai kamu hantu menggrip kena. Ya mungkin dengan kejadian tersebut nyokawe ya Tengku Rijal untuk Tuhan yang untuk dakwah. Ya di hasil minyak Bandung kamu ucapkan maaf beribu-ribu maaf. Urgensi yang mutua Gedanyo kuno balik kapugat perayaan Maulid. Malamnya tak adakan dakwah. Nyo mendengar paham di Aceh yang menyatakan bahwa Maulid itu bid'ah. Hancur Maulid. Bahkan karena Maulid tidak ada sumber ataupun dalil baik dari Al-Quran maupun hadis. Itu kata orang-orang yang gencar memusuhi akan ulama-ulama yang selalu mengarahkan umat Nabi Muhammadnya kepada itikad Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mana di dalamnya terdapat Al-Quran, Sunnah, Ijma dan Qiyas maupun ijtihad para alim ulama. Nyatanya kata lontanya mbak ayah umi natro kuno kapahannya tahu lagi bahwa Allah kubaik tu dan nyobekikinnya penyakit yang lainnya rupa nyobek depresi menyebik ini malamnya jude malamnya pecah le jinomi dapat efek hanale budak dakwah. Ada budak dakwah wah budak Maulid. Tak budak Maulid malam hoi nunggu dan dakwah. Untuk apa? Jino anak-anak generasi Islam pada umumnya kedua kepada silsilah nasab daripada keturunan Rasulullah dan tentang agamanya uronyo kakocar kecil yang menyangkut dengan ibadah kan syariat kita nyuhanat untuk memberikan kulego dengan adanya dakwah yang lagi nyerupa bisalah kita luruskan sebagai pondasi menemani kita untuk beramal mengat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh dengar orangnya macam-macam kejadian. Yang pertama yang pegang anjing mulut. Anjing pegang kawin mulut.
Pakon letak tebak kauri sampai baju leliat kauri. Yang bekas hewannya. Anjing pegat kauri mulut dan lampu menghura-hura senang-senang sehingga makanan banyak yang terbuang. Letak makanan sampai baju leliat Urut si yang kedua, lu sampaikan baju dengan tebak kauri kuno. Tebak bak tanya orang, bak tanya manusia, akan tetapi mendatangkan manfaat bagi binatang. Itu mepajuk di akhir. Akhir. Kemele tahu tan ini tolong kerja deh. Kalau lagi anak jangan tahu puno kau itu putihnya. Kadang-kadang anak putih itu nyonyokkan. Yang tu nyonyong putih. Anak putih urung putih baje. Yamban. Yang jauh menyota kupas mengenai sebutan atau lakap nama Tuhan lembu putih, bahkan lembu putih, urung hijau nyantik tak lupa. Nyantik tak lupa. Jauh tanya. Ada bukannya yang penting. Pokoknya nyok aja deh dakwah. Yang tu nyok putih aja deh nyok dakwah. Yamban. Maka urusilon ulonya ibu karyawannya hancur pegat kaguri mulut karena dibuang makanan sampai baju liate nya ibu karyawannya. Maka dia sampaikan baju sebagai mudah-mudahan jika menemat baik goyang hati itu sehingga apabila kita mau paham berarti anjir mulut anjir kaguri dibuang makanan pak ditanya manusia habis tak baju dibuang ikut baju liate ganyan persoalan boleh kalau ate wadai baju makanannya ate wadai baju makanan yang dibawa bunuh ini ikut nasa umpamanya ate ikut ya ate lagi tidak tahu ate lagi man kauri nyo ay po kauri na kada punta uronyo kampungnya ibagat kauri mulut kauri peraya ulo lahir Nabi Muhammad wajib kita nyoda buat kaurinya orang wajib dalam Quran ternyata ayat umi perintah melakukan atau melaksanakan perayaan ulo lahir Nabi itu ada dalam Al-Quran dalam Quran makanya bukan hewannya dalam Quran dalam hadis anak ia anak aku kapan ada dunia bekerja di orangnya bergabung dan tentang kauri mulut ternyata perintah melaksanakan kauri mulut ada dalam Al-Quran dalam surat Yunus ayat 58 Allah berkata qul bifadlillahi wa birahmatihi katakanlah bifadlillahi dengan karunia-Nya Allah wa birahmatihi dan dengan rahmatnya Allah pegat perayaan kauri mulut. Pegat kauri mulutnya lebih utama ketimbang katamun harta anak dan tempatan kepada tempat-tempat yang bermanfaat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukankah lahir Nabi Muhammad merupakan rahmat bagi sekalian alam? Maka menyonyonya rahmat lahir Nabi, maka dengan rahmatnya dia senang-senang. Dia senang-senang dengan je. Selagi senang-senang kita nyomotkan dalam koridor doa syariat agama Allah di dalamnya nabar janji baca salawat kepada Nabi ribu yatim sang dunia yatim itu kan semua perbuatan yang bagus yang good bahkan di dalam buatnya mengandung kebaikan manfaat anak yang galak terbohongi hai trogru pada yang galak mumpun dagu jadi ikut dari ada ikut dari ada untung nang kepunggol peringatan uro lahir Nabi nang bubu kauri dan yang tak tumai baju kauri mulu itu lihat nyate di mana itu 4 barat dia di akhir 2010